hidup yang berkecukupan bukanlah alasan utama seseorang, ataupun suatu kebahagiaan itu diraih bukan karena harta yang melimpah, tetapi keharmonisan di dalam keluarga. Kesibukan orang tua kadangkala menyebabkan anak-anaknya kurang mendapatkan kasih sayang. Begitu pula dengan kehidupanku. Karena kesibukan orang tuaku, kini semua kekayaan orang tuaku tidak akan berarti apa-apa bagiku. Angin bertiup semilir, tampak matahari yang memancarkan cahaya oranyenya, kicaunya burung masih terdengar. Mereka terbang sesuka hatinya, merasakan keindahan alam semesta ini. Kini mereka mengepakkan sayap-sayap mereka dan terbang menuju peraduan. Dan bersamaan dengan itu, di ruangan yang cukup besar, berhiaskan dinding yang berwarna hijau, tepat di atas tempat tidur, aku masih membaringkan tubuhku. Aku bingung entah apa yang harus kulakukan saat ini. Aku ingin merasakan kebahagiaan seperti anak-anak burung yang diberi kasih sayang oleh kedua induknya. Sedangkan aku, bagaimana dengan kehidupanku? Entahlah. Aku hidup seperti tidak mempunyai orang tua. Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka. Bisnis sana, bisnis sini. Pasti mereka tidak akan pulang malam ini, bisikku. Lebih baik aku keluar saja malam ini, mencari udara segar. Jam terus berputar, dan kini jarum pendek sudah menunjukkan angka 7. Kini senja itu pun mulai hilang. Kulangkahkan kaki menuju garasi rumahku. Jaket hitam dan helm merah sudah terpasang di tempatnya. Tanpa berlama-lama, ku nyalakan mesin dan melajukan motorku dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tak sadar, di persimpangan jalan tetap dengan kecepatan yang tinggi. Motorku melaju dan dari arah berlawanan sebuah truk besar juga dengan kecepatan tinggi melaju. Dan peristiwa naas itu terjadi. Sedikit terdengar olehku teriakan orang-orang sekitar yang melihat peristiwa itu. Kurasakan aroma yang sangat amis bagiku. Cairan merah itu mengalir di kepalaku. Beruntung nyawaku masih bisa terselamatkan. Perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Tercium olehku aroma khas rumah sakit. Saat ku buka mata, hanya seorang lelaki yang tampak di sampingku. Aku merasa tak pernah mengenalnya. Apa mungkin dia yang mencelakakanku? Ucapku dalam hati. Ku coba melihat lebih luas lagi. Mereka tidak ada. Di mana mereka? Di saat aku seperti ini, masihkah mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri? Keterlaluan. Batinku tersiksa. Kau sudah sadar? Tanyanya. Ya sih. Apa kau? Jawabku dengan suara yang agak terbata-bata. Aku Ilham. Siapa namamu? Namaku Lena. Oh iya, sudahlah, sebaiknya kau istirahat terlebih dahulu. Sepertinya keadaanmu belum terlalu baik, usulnya. Tidak apa-apa, aku sudah mulai baikan kok. Oh iya, apakah kau melihat orang tuaku? Tanyaku penasaran. Sepertinya tidak ada seorang pun yang datang menjengukmu sejak tadi. Ia mengernyitkan dahinya dan mencoba menggigit. Aku kecewa dengan mereka. Sepertinya aku ingin istirahat sebentar, pintaku.
Baiklah, kalau seperti itu maumu, sebaiknya aku keluar saja. Aku tidak mengganggu, ucap Ilham. Kulihat Ilham begitu cepat menghilang dari hadapanku. Aku masih bingung dengan siapa sebenarnya dia. Apakah aku lupa ingatan? Tidak mungkin. Kalau aku lupa ingatan, tidak mungkin aku ingat dengan kedua orang tuaku. Tapi siapa dia? Dan di mana semua teman-temanku? Tak ada satupun di antara mereka yang menjengukku. Apa aku tidak berguna lagi bagi mereka? Apa salahku? Bukankah aku selalu hadir di saat mereka susah? Inikah balasan mereka? Kekecewaanku kini semakin dalam. Malam pun tiba. Kembali kubuka mataku, masih tampak Ilham yang setia menemaniku. Ceklik. Pintu kamarku terbuka, diikuti oleh masuknya seorang suster membawa sajian malamku. Hai Nona Lena, bagaimana keadaannya? Tanya suster itu ramah. Hei, pertanyaan basa-basi yang terlalu basi menurutku. Udah pasti keadaanku masih sakit. Ya seperti inilah sus, jawabku. Di mana keluarga Nona? Sepertinya sedari tadi tidak ada yang menjenguk. Hah? Aku sangat terkejut mendengar pertanyaannya. Hei suster, tidakkah kau lihat seorang pria di sana? Mungkin mereka sibuk sus. Oh ya, sudahlah. Jangan lupa dimakan ya makanannya, dan ini obatnya. Sambil memberikan sebungkus plastik yang berisi beberapa butir obat. Suster itu pun berlalu pergi. Tetapi aku masih bingung, mengapa suster itu mengatakan bahwa aku tidak ada orang yang menjengukku. Mungkin dia tidak memperhatikan Ilham. Hei Lena, jangan melamun, ntar kesambat loh, candanya. Tidak, aku tidak melamun. Ya sudah, ayo. Kau harus makan, sambungnya, sambil mengambil piring yang terletak di atas lemari kecil. Tidak, aku tidak selera makan, tolakku. Hei, ayolah, supaya kau cepat keluar dari sini. Apakah kau mau tinggal berlama-lama di sini? Tanya Ciko. Ya, tidaklah, tempat ini sangat aku benci, tapi aku juga tidak mau tinggal di rumah. Mengapa begitu? Ucapnya penuh tanya. Aku merasa bosan tinggal di rumah. Di rumah aku tidak mempunyai teman, bahkan kasih sayang orang tuaku tidak pernah kurasakan. Mereka hanya sibuk dengan urusan kantor mereka. Aku mulai curhat dengannya. Kau sebaiknya jangan melihat dari sisi negatifnya saja. Lihatlah juga sisi positifnya. Bukankah mereka melakukan ini demi kepentingan hidupmu juga? Respon Ilham. Ya, memang benar, tapi harta itu tidak menjamin kebahagiaanku, sambungku. Ya benar juga apa yang kau katakan. Ya sudah, sebaiknya sekarang kau habiskan terlebih dahulu makananmu ini, saran Ilham. Hatiku merasa lega setelah aku menceritakan kehidupanku kepada Ilham. Tak pernah ada seorang pun yang biasa menjadi tempat aku mencurahkan isi hati. Kini kutemukan dia, aku menganggapnya sahabat. Oh ya, kau tidak pulang? Tanyaku kepada Ilham. Iya, sebentar lagi aku pulang. Aku akan pulang setelah kau tidur, ucapnya. Baiklah, sekarang aku akan tidur. Kelihatannya kau sudah lelah. Ku coba menjamkan mataku dan akhirnya aku pun tertidur. Kini malam berganti pagi. Cahaya matahari pagi membangunkanku. Ku coba membuka mataku. Dan aku kembali kecewa. Tapi kecewaanku tidaklah begitu besar karena kehadiran sahabat baruku Ilham. Tetap saja mereka tidak menjengukku. Selamat pagi Lena, sapa Ilham sambil memancarkan senyuman indah. Pagi juga Ilham, jawabku membalas senyumannya. Gimana, sudah lebih baik? Ya, sudah lumayan. Oh iya, sepertinya aku harus keluar sebentar dan nanti aku akan kembali lagi. Tidak apa-apa kan? Tanyanya. Iya, tidak apa-apa kok. Ilham pun beranjak keluar dan pintu itu dapat ditembusnya. Mungkin hanya halusinasiku saja.
Kini aku sendiri lagi. Tidak ada yang menemaniku sekarang, tapi aku juga tidak boleh memaksakan kehendakku. Kembali ku ingat kekesalanku kepada orang tuaku dan kepada teman-temanku. Sudah 2 hari aku menetap di tempat ini dan tidak pernah sekalipun mereka menjengukku. Mungkinkah aku tidak berguna lagi? Apakah lebih baik aku pergi? Saat itu, entah makhluk apa yang merasuki tubuhku hingga aku mencoba untuk menghilangkan nyawaku. Lebih baik aku mati, batinku tersiksa. Kulangkahkan kakiku menuju lantai rumah sakit yang paling atas. Ku berdiri di pinggiran sisi lantai lonteng. Ku berdiri di pinggir sisi lantai loteng itu. Kini tangisku mulai meledak. Tetesan butir bening kaca itu mulai berjatuhan membasahi pipiku. Ku ingat semua kehidupanku, di mana tak ada kebahagiaan, tak ada sedikit pun tersirat kenangan indah di hidupku. Kini tinggal beberapa langkah lagi, jarak antara aku dengan lantai dasar. Selamat tinggal semua. Isak tangisku kembali terdengar. Tunggu. Suara teriakan terdengar dari belakangku dan menghentikan langkahku. Kubalikkan tubuhku dan ku berlari ke arahnya memeluk tubuhnya. Aku tidak tahan lagi hidup di dunia ini. Tidak ada satu orang pun yang peduli denganku. Lebih baik aku mati, ucapku tersentak, terisak. Mati bukanlah jalan terbaik. Masih banyak orang yang menyayangimu di sana. Mati itu tidaklah menyenangkan. Kau akan merasakan apa yang kurasakan. Tidak dapat menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, ucap Ilham. Maksudmu, merasakan apa yang kau rasakan? Tanyaku heran dan melepaskan pelukanku lalu menatap matanya. Kulihat kesedihan yang mendalami di sana dan wajahnya yang pucat. Ya, aku akan beritahumu sesuatu. Sebenarnya aku ini adalah arwah yang telah meninggal. Dan aku meninggal dengan cara terbodoh yang pernah ada, yaitu menjatuhkan tubuhku di sini. Tepat di mana kau ingin menghilangkan nyawamu, dan aku sangat menyesali perbuatanku itu, jawabnya sedih. Jadi maksudmu, kau ini adalah hantu? Lantas, bagaimana aku bisa melihatmu? Tanyaku heran. Ya, seperti itulah. Aku ditugaskan untuk memperingatkanmu. Jadi kau dapat melihat wujudku jelasnya. Oh, pantas saja. Suster itu tidak dapat melihatmu. Dan kau juga dapat melewati pintu kamar itu. Ya, begitulah. Sebaiknya kau hapus air matamu. Dan kita sekarang kembali ke kamar. Tenangkanlah dirimu, pujuknya. Baiklah. Kami berjalan menuju kamar. Tak kusangka sahabat pertamaku itu adalah sesosok makhluk dari dunia yang berbeda denganku. Terngiang di pikiranku ucapan-ucapan yang terlontar dari bibirnya. Kini kami sampai di depan kamarku. Kubuka pintu dan ada sesuatu hal yang dapat membuatku sangat terkejut. Mereka datang. Ada angin apa gerangan? Bukankah mereka sibuk dengan urusan mereka? Kusimpan di dalam hati kebahagiaan kecil itu. Dengan wajah murung, kuluangkan kakiku ke dalam. Sayang, kamu dari mana saja? Maafkan mama dan papa sayang. Kami terlalu sibuk dengan urusan kami, sehingga kami jadi begini. Maafkan mama. Tangisan penuh penyesalan tampak dari wajahnya sambil memelukku. Terasa di pundakku seperti ada sesuatu. Cairan bening dari matanya mulai membasahi pundakku. Mereka memelukku penuh kasih sayang. Baru kali ini kurasakan kebahagiaan itu. Sudahlah, Ma. Aku sudah memaafkan mama dan papa. Lupakan masa lalu. Kita mulai lembaran baru, ucapku. Baik sayang, ucap mamaku. Di sisi lain kulihat Ilham tersenyum ke arahku. Kubalas senyumannya itu. Kini aku merasa bahagia. Akhirnya aku merasakan kebahagiaan itu. Keesokan harinya,
Hari di mana aku telah diizinkan untuk meninggalkan tempat membosankan ini. Di sampingku telah ada kedua orang tuaku yang membantuku untuk mengemas barang-barangku. Tapi ada yang aneh. Di mana Ilham? Kenapa dia tidak terlihat hari ini? Tak sengaja aku melihat di atas meja secari amplop terletak di sana. Perlahan kubuka isi amplop itu dan kubaca. Dear Lina, hai cantik, sudah sembuhkah? Bagus kalau begitu. Nah, dengan sembuhnya kau, tugasku pun kini telah selesai. Kau telah mendapatkan kebahagiaanmu dan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Sekian ya, surat perpisahan dariku. Selamat tinggal Lena. I will miss you, Ilham. Dengan sikap kulangkahkan kakiku dengan kecepatan yang cukup tinggi menuju loteng rumah sakit. Dan sesampainya di sana, aku dapati seseorang yang tersenyum ke arahku. Ilham, teriakku dan berlari memeluknya. Sudahlah, kau tidak usah bersedih. Bukankah kebahagiaan sudah ada di tanganmu? Kini aku harus pergi, tugasku sudah selesai. Pamitnya dan melepaskan pelukan itu. Selamat tinggal Lena, ucapnya dan melangkah menjauhiku. Semakin lama ia hilang dari pandanganku. Selamat tinggal Ilham, kau adalah sahabat terbaikku. Kau adalah sahabat terbaikku, sahabat dari dunia lain. Penulis Renata Francisca Yovanca. Gmail Rica Yusi.